Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Asna Fitratul Muwahhidah dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Asna Fitratul Muwahhidah, 2. Muhammad Siril Wafa. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Tumbuhan dan Lingkungan serta Ekosistem. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang diampu oleh Bapak Dosen Damar Septian MPD. Langsung saja. Lingkungan dan macam-macam faktor lingkungan yang berkaitan dengan tumbuhan. Lingkungan atau environment adalah salah satu faktor penting dalam interaksi makhluk hidup dalam sistem ekologi. Lingkungan adalah suatu sistem kompleks yang terdiri dari sejumlah faktor lingkungan yang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Lingkungan abiotik seperti tanah, lahan, cahaya matahari, suhu udara, air, nutrien, udara. Lingkungan biotik yaitu lingkungan di sekitarnya. Lingkungan adalah sistem kompleks yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan merupakan ruang 3 dimensi, di mana makhluk hidupnya sendiri merupakan salah satu bagiannya. Lingkungan bersifat dinamis, berubah setiap saat. Perubahan yang terjadi dari faktor lingkungan akan mempengaruhi makhluk hidup dan respon makhluk hidup terhadap faktor tersebut yang akan berbeda-beda menurut skala ruang dan waktu serta kondisi makhluk hidup. Akibat tumbuhan. Beberapa tumbuhan dapat tumbuh hampir di setiap tempat, sedangkan yang lainnya hanya dapat hidup pada keadaan tertentu saja. Lumut hati hanya dapat hidup di tempat yang lembab dan teduh. Umumnya lumut mempunyai tempat yang lembab dan teduh, tetapi karena dapat hidup cukup lama tanpa air, maka ditemukan juga di tempat lain. Beberapa tumbuhan menyukai kondisi yang sangat basah, sangat kering atau dingin. Ada juga yang menyukai tempat terang dengan tanah berpasir, tetapi tanaman lain tumbuh lebih baik pada tanah liat. 2 jenis yang kebutuhannya bersama tidak dapat hidup bersama dan akan bersaing secara langsung. Jenis yang lebih kuat biasanya akan merusak dan menyebabkan jenis lain. 1. Tumbuhan guling. Guling bukan tempat yang mudah bagi tanaman untuk tumbuh pada beberapa bagian guling itu. Tanahnya terlalu bergaram sehingga tidak ada yang dapat tumbuh daerah dingin. Pada iklim dingin, tumbuhan super lambat biasanya guling cukup rendah, aktivitas dapat berhenti. Tidak ada yang dapat hidup bila membeku. Macam dan jenis adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat hidup dengan baik. Jenis-jenis dan macam adaptasi. 1. Adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah menyesuaikan perubahan bentuk tubuh sebagai akibat perubahan lingkungan. Berbagai contoh dapat dilihat pada tumbuhan burung atau serangga burung yang mempunyai bentuk pakaran yang dalam, pengambilannya dekat dengan air bawah tanah, dan pada rumpun-rumpun yang terancam rapat di daerah-daerah sarangan kering yang membantu menahan air. Tidak ada dari sumber-sumber dalam udara, misalnya embun. Adaptasi anatomis. Sebagai contoh, suatu tanaman rumput yang memiliki akar daun yang spesifik dapat mengikat CO2 stomata tanaman. CAM menutup di siang hari untuk mengurangi
subscribe, kehilangan dan air. tekan tombol loncengnya Adaptasi supaya aku lebih biokimia. semangat bikin konten Adaptasi berikutnya. biokimia bertujuan untuk melindungi sel-sel dan jaringan dari kerusakan dan kematian selama keadaan kerugian berat. Contohnya biji-biji tanaman dari spesies ephemeral mendukung atau mengandung cukup air untuk perkecambahannya. D. Ekosistem. Ekosistem adalah satuan yang berdiri sendiri yang tersusun atas makhluk hidup dan lingkungan yang tidak hidupnya. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. A. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Dalam ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen, hewan berperan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer.